Rizka. Oke, di sini sama aku, Ina. Yang tadi kita udah kenalan. Aku dari UNJ dan hari ini kita akan belajar ya narkoba. Temanya adalah say no to drugs. Say no to drugs. Oke, sebelum kita mulai, kita drugs itu artinya, secara umum itu drugs itu artinya adalah obat-obatan. Drugs itu juga bisa digunakan untuk menyembuhkan narkoba. Narkoba itu adalah obat-obatan pengarah. Oke, tapi sebelum kita belajar, kita harus doa dulu untuk biar baik gitu, biar berkah. Siapa namanya? Tristan. Ayo Tristan, boleh tolong pimpin dulu teman-temannya juga. Ini tadi boleh dia ke kanan kiri, temennya masih ada yang di luar atau ada yang nggak masuk mungkin ada yang nggak ada. Oke, sekarang kita mulai dari bahaya narkoba. Tadi ada yang nanya drugs itu apa? Drugs itu sebenarnya secara umum itu bisa dikatakan sebagai obat-obatan. Nah, kalau misalnya ini juga bisa digunakan sebagai narkoba. Narkoba itu apa? Nah, narkoba itu adalah zat atau obat yang bisa digunakan tidak sesuai aturan. Itu dapat membuat seorang itu kecanduan, yang dapat merusak tubuh dan juga pikiran. Kecanduan itu artinya kayak pengen lagi yang berangkat tidak ada hak gitu. Kayak obsesi. Iya, kayak obsesi. Bisa kayak gitu, kayak misalnya kalian pernah minum obat nggak kalau misalnya kan obat itu kan untuk menyembuhkan diri kita sendiri kan. Tapi kalau misalnya kamu mau konsumsi obat ternyata kamu nggak sakit nih, itu nantinya kamu menimbulkan efek yang misalnya tidak baik bagi diri kita sendiri. Contohnya overdosis gitu. Overdosis apa? Itu ketika tubuh kamu keracunan sama obat. Racunan sama obat. Jadi obat itu nantinya malah bikin kamu sakit, bukan malah menyembuhkan. Gitu. Di sini ada jenis-jenis narkoba yang berdiri di belakang kelihatan enggak? Beda. Oke. Kamu nanti siapa? Kan boleh bacain apa aja di sini? Siapa aja? Kerja, sabu-sabu, terlarang atau ekstasi. Oke, terima kasih. Jadi di sini ada ganja. Ganja itu merupakan obat yang mengandung zat yang dapat mempengaruhi otak dan juga pikiran. Kalau misalnya makan ganja, mengkonsumsi ganja, nanti otak kamu tuh bakal penuh, yang bakal kamu nggak bisa berpikir dengan jelas. Kalau misalnya sabu-sabu, itu nantinya merusak saraf dan juga otak. Jadi bedanya kalau misalnya ganja itu kan dia mempengaruhi otak dan pikiran. Kalau misalnya sabu-sabu, ini juga mempengaruhi saraf. Jadi kamu yang nantinya bisa lari-lari, bisa malah gitu.
gitu. Kalau nggak bisa gerak ya. Jadi kayak setelah itu masih main. Ya. Pak, Iya. kayak stroke kayak gitu nggak sih kalau saya bisa stroke kayak stroke. Mirip stroke nggak sih? Mirip stroke. Nggak mirip kayak stroke. Nanti kita ada videonya. Kira-kira narkoba itu bakal bikin kalian kayak gimana? Mereka warna gitu loh. Ada di sini kayak tadinya ada pil pengaruh atau ekstasi. Ya betul. Dia mengandung kimia berbahaya yang dapat kehilangan kesadaran atau kecanduan. Ekstasi itu ada kayak obat yang bisa bikin kita tuh bersemangat banget gitu. Tapi bersemangat itu kayak nggak sehat. Kira-kira ada yang tahu nggak itu rasanya kayak baik, jadi kayak misalnya nih, kalian nih misalnya hari ini, terus kamu capek dong misalnya olahraga. Nah kalau misalnya ekstasi itu bikin kamu tambah semangat, walaupun badan kamu capek, nanti ujung-ujungnya badan kamu sakit juga karena sebenarnya kamu tuh udah capek, kamu tuh udah sakit, kamu udah nggak bisa gerak lagi, tapi pilnya itu malah bikin kamu tambah semangat, ujung-ujungnya nanti kamu nggak bakal bisa istirahat. Nah, di sini kenapa narkoba bisa bahaya? Pertama, narkoba itu bikin kita sakit, of course, bisa bikin kita lemah, sulit belajar dan mudah marah karena kan sifatnya dia itu merusak otak, merusak saraf ya. Jadinya dari itu bisa sulit belajar dan juga mudah marah. Terus narkoba itu tadi dia bikin kita ketagihan yang bisa pengen kita buat pakai terus menerus dan bahkan sampai kadang-kadang itu melegalkan segala cara gitu. Narkoba kan di sini itu ilegal ya. Jadi kalau misalnya kalian membeli atau mengkonsumsi itu nanti kalian bisa terjerat pidana, bisa ditangkap polisi gitu. Tapi kalau misalnya orang yang sekali kena narkoba itu nggak bakal kesulitan sama itu, nanti ujung-ujungnya mau cari lagi, ujung-ujungnya apa? Ujungnya rusak, berantakan keluarga kalian nanti bisa sedih dan cita-citanya jadi tidak bisa tercapai. Oke, ini mungkin bisa dilihat. Lihat nggak videonya? Pokoknya di video ini tuh kelihatan ya. Kelihatan kan? Kalau misalnya orang di dalam video ini tuh kayak kehilangan pikirannya gitu loh. Jadi kayak zombie gitu loh. Dia bahkan nggak peduli gitu loh. Ini di tengah jalan, dia lagi di tengah jalan, in the middle of daylight gitu terus dia nggak peduli gitu, dia duduk aja kayak begini. Terus kelakuannya kayak gini. Kayaknya seakan-akan tuh mereka nggak peduli kalau misalnya mereka tuh ada di lingkungan terbuka itu. Tapi ya udah mau gimana lagi karena mereka udah kehilangan akalnya gitu loh. Badannya juga sakit. Karena kan dia bisa ngapa-ngapain ya. Pikirannya juga kemana nggak tahu gitu. Ini nggak boleh. Nah, kan semuanya yang di ini sudah video cuma kayaknya internet itu enggak. Yang gitu juga paling banyak. Yang bilang juga jadi semua yang ada di video ini tuh kayak nggak bisa menjalani hari-harinya seperti biasa gitu loh. Error betul. Error. Jadi semuanya kalau misalnya sampai kena narkoba itu kalian semuanya error. Pikirannya error, badannya error, hidupnya error, semuanya error. Di sini aku mau tanya dari video ini itu menurut kalian bisa nggak kalian dengan kegiatan dengan keadaan kayak gini tuh bisa makan dengan baik? Enggak kan? Enggak. Kalau misalnya kayak gini kira-kira bisa nggak sih kalian hidup dengan? Enggak. Terus kalau misalnya kondisinya kayak gini bisa nggak sih kalian main sama teman-teman? Enggak kan? Sih hidupnya jadi hey guys. Pada dengerin aku dulu enggak? Terima kasih. Kalau misalnya, tuh bagus ini. Mereka kalau misalnya udah kena narkoba, kalau misalnya udah kayak gini, itu sebenarnya bisa masuk rehabilitasi. Tapi karena orang namanya kecanduan itu susah. Kalau misalnya rehabilitasi karena benar-benar harus dari diri kita sendiri dan juga lingkungan kita yang untuk kemudian buat rehabilitasi. Misalnya nih, di sini ada yang suka makan manis nggak? Ada yang makan manis? Nggak terlalu. Tapi ada yang suka banget makan manis. Kalau misalnya ketagihan itu kamu pengen terus makan pedas itu kan berbahaya gitu ya, berbahaya kan bagi diri. Kalau misalnya makan pedas perutnya sakit nggak? Kalau misalnya
luka, sakit. Tapi kalau misalnya orang kecanduan itu pengen lagi makan pedas, padahal dia tahu kalau misalnya itu tuh bakal bikin perutnya sakit dan juga lambungnya luka. Nanti narkoba itu punya kayak gitu. Nah kalau misalnya buat menetralisir kecanduannya itu harus ke balai rehabilitasi. Jadi nanti di balai rehabilitasi itu nanti dia bakal secara berkala itu bakal dikurangi walaupun nanti tuh hatinya tuh sakit banget karena namanya kecanduan itu kan kayak mulutnya ini pengen lagi gitu. Itu makanya kecanduan ini bahaya banget. Dampaknya narkoba itu pada jiwa itu apa? Pertama, jadi mudah marah dan emosinya nggak terkontrol. Biasanya kan kita di sini tuh masih bisa kontrol emosi. Kamu marah sama teman kamu nih, tapi kamu sadar kalau misalnya kalau kamu ya kayak gitu. Padahal kamu tahu teman kamu nggak salah, tapi kamu tuh tetap marah ke dia dan kamu ujung-ujungnya akan malah menyakiti teman kamu. Kedua itu berkonsentrasi dan berpikir, kamu udah nggak bisa tuh yang namanya diam di kelas kayak gini, belajar sama teman-teman bermain, kamu udah bakal bisa gitu. Terus abis itu kamu jadi malas dan juga tidak bersemangat. Sebenarnya kamu juga sering merasa sedih, takut dan gelisah. Ini tuh sedihnya tuh yang kayak terus gitu. Kamu takut di ngeliat, iya tapi tuh kayak ada orang dia padahal sebenarnya nggak ada orang gitu. Halu, jadi kayak halu gitu. Terus takut dan juga gelisah. Itu perilakunya itu jadi nggak baik dan juga sulit diatur. Kayak sekarang kalian tuh masih bisa ngatur diri kalian sendiri gitu kan ya. Kamu bisa, jangan menyakitin teman lo. Aku harus menjaga PR lo, aku harus menjaga kebersihan lo gitu. Tapi kalau misalnya udah sama narkoba itu kamu udah nggak bisa sama sekali berpikir gitu. Nah, caranya gimana nih buat kita kalau menghindari narkoba? Pertama, berani berkata tidak kalau misalnya memakai narkoba. Jadi narkoba itu bentuknya itu kan nggak melulu soal ganja, sabu sama yang ekstasi atau pil. Iya, bisa berupa pil-pil ya. Kamu nggak tahu itu ngapain gitu. Bisa juga dalam bentuk-bentuk yang kalian justru kenal gitu, kayak permen-permennya. Kalian tuh nggak pernah melihat di pasaran gitu permennya, tapi tiba-tiba ada orang ngasih ini deh permen gitu. Itu bisa mungkin jangan terima makanan dari orang asing. Gitu. Apalagi yang nggak kalian kenal. Menjaga pergaulan ini menjauhi lingkungan yang buruk. Jadi tuh kayak lingkungan itu tuh sangat penting gitu ya buat kalian gitu. Jadi lingkungan yang baik nantinya kan ada kalian kan tempat yang baik juga. Kalau misalnya lingkungan itu sudah mengonsumsi narkoba secara masif gitu, itu nantinya kalian akan terjerumus ke narkoba mau atau tidak mau gitu. Jadi sebisa mungkin dari kalian itu menjauhi lingkungan yang buruk. Terus yang ketiga adalah mendengar nasihat orang tua yang buruk. Orang tua yang buruk itu udah tahu seluk beluknya narkoba dan juga lingkungan yang buruk itu tahu. Jadi kalau misalnya orang tua kalian bilang jangan, itu jangan gitu ya. Selanjutnya rajin belajar, berolahraga dan melakukan kegiatan positif. Kalau kalian udah kegiatan itu penuh dengan kegiatan positif, kalian udah nggak penasaran lagi sama narkoba gitu. Kayaknya dia begini ya gitu. Itu udah nggak bakal penasaran lagi. Kalau misalnya kegiatan kalian itu penuh dengan kegiatan positif, terus yang lain adalah mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Kalau misalnya kita takut sama Tuhan, kita pasti takut sama narkoba. Karena narkoba itu nantinya akan merusak diri. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Ya, sebentar. Oke, itu sebenarnya banyak banget ya. Yang zat-zat yang ada di narkoba itu yang satunya, yang salah satu itu ada yang namanya filantropi. Yang paling bahaya. Jadi sebenarnya semuanya itu bahaya. Cuma yang paling bahaya. Kalau di sini sih aku kurang tahu ya soal yang paling bahaya. Menurut aku tuh semuanya itu bahaya. Yang aku tahu itu ada dia tuh ada tingkatannya gitu. Jadi BPOM RI itu dia tuh mengkategorikan obat-obat apa aja yang termasuk ke obat-obat yang melarang, obat-obat yang berbahaya. Nah, kan kalau misalnya tadi aku sebutin nih obat ini kan ada tingkatannya nih. Nah, obat yang paling rendah tingkatannya itu adalah obat-obat yang biasa kalian minum kalau misalnya kalian sakit, tujuannya untuk kalian sehat. Tapi semakin lama itu obat tingkatannya itu obatnya kan makin tinggi gitu. Kalau kamu juga paham, dong. Jadi misalnya di tingkat satu ini tingkat satu ini adalah obat yang sering kalian minum gitu. Aku tadi medicine aja ya. Terus kedua itu nanti ada obat yang
lebih kuat lagi. Biasanya tuh dosisnya lebih tinggi. Terus sampai yang ketiga, keempat, kelima itu baru yang dikatakan narkoba. Jadi yang bagian Paramex, kalau minum Paramex tiap apa? Jadi dikategorikan narkoba itu bilang kategori yang udah bahaya banget. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Mungkin selanjutnya kamu bisa cari sendiri di internet. Tadi kamu juga mau nanya? Menurut kamu kecanduan saat itu bikin merasa diri adalah lagi yang mau tanya? Gimana kamu menulisnya? Tadi cara pemulihannya yang tadi aku omongin. Kalau misalnya kalian udah kena narkoba, pertama kamu bakal direhabilitasi. Nanti itu ada di Balai Pusat Rehabilitasi. Itu ada dari swasta, ada dari negara juga ada. Tapi nanti di pusat rehabilitasi itu nanti kamu dituntun buat keluar dari narkoba. Tapi pastinya tuh awal-awal itu pasti kayak gelisah terus gitu loh. Karena biasanya kamu kalau misalnya udah kecanduan, kamu udah gelisah, kamu pengen konsumsi narkoba itu kamu kan pasti bakal cari terus gitu narkoba. Nah, kalau misalnya di pusat rehabilitasi ini narkobanya di stop, ujung-ujungnya nanti kamu kesakitan juga karena kamu nggak ada yang ibaratnya itu stress relief gitu. Kamu nggak bakal ada yang bisa stress relief gitu. Kalau misalnya awalnya orang pakai narkoba itu buat stress relief, tapi kalau misalnya masuk rehabilitasi itu udah nggak bisa stress relief mengalihkan. Nanti di rehab ini kamu dituntun buat keluar dari narkoba, abis itu melalui kegiatan yang positif juga. Melalui kegiatan yang positif. Tapi kalau misalnya masuk rehabilitasi, berarti artinya kamu bakal ditahan sama pihak yang berwenang karena narkoba itu ilegal di sini, dilarang oleh negara, dilarang oleh agama, dilarang oleh masyarakat. Gitu. Kira-kira gitu. Lagi apa tadi? Kamu? Kan narkoba kan bikin halu, kayak bikin fata morgana gitu. Fata morgana. Bikin halu. Kayak fata morgana mirip. Mungkin lebih ke halusinasi gitu. Bikin halu, bikin kayak Ini kalau kita melihat itu kayak sesuatu yang ada, padahal enggak. itu nggak sampai segitu. Cuma bikin kita gelisah dulu gitu, kayak misalnya takut yang kayak ini orang kayaknya bakal apa gue nih, nanti bakal dulu aku gitu, kayak gitu. Pokoknya bikin hidup kamu gelisah terus deh. Takut gitu. Kamu tadi mau nanya apa? Nanti ada banyak yang bakal misalnya Untuk satu lagi. water. Oh, kalau misalnya di Nagoya ini enggak ada. Kalau misalnya tahu aku di dalamnya sendiri, di dalam ada virus, enggak ada virus. Enggak ada virus, enggak ada bakteri. Dia cuma ada zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi yang ada itu zat kimia yang berbahaya. Kalau misalnya virus sama bakteri ada. Tapi kalau misalnya kamu pakai narkoba, itu kamu kan udah nggak bisa mandi, nggak bisa makan, nggak bisa membersihkan diri gitu. Nah di situ baru ada virus dan kumannya gitu. Ya itu. Ya siap. Tadi pertanyaannya mungkin dulu gitu ya di. Oke, sudah sekian materinya hari ini. Mau main game nggak?
Kamu ya. Jangan pernah mengonsumsi narkoba karena itu berbahaya bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Nara. Terima kasih Nara. Oke, kesimpulannya mudah. Jadi yang aku mau ya narkoba itu kita jadinya say no to drugs karena narkoba itu sangat amat sangat berbahaya. Oke, setuju nggak? Oke, terakhir, oke. Ada nggak yang mau ngasih pesan-pesan pembelajaran hari ini? Pesan-pesan, wih hari ini belajarnya seru banget. Oke, udah selesai pelajarannya. Terakhir doa. Berdoa buat menutup pembelajaran. Kita baca Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya udah mau dengerin aku hari ini. Cuma setelah ini bakal ada teman aku masih mau melakukan hal yang sama aku lakukan tadi. Kalian boleh minta perhatiannya sebentar.